Menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Dan ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima apakah tidak? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa, Min? Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya soleh, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas ya seorang murtadin yang tidak tertarik lagi dengan janji-janji yang muluk-muluk gitu ya dari Allah SWT dan dari nabinya dahulu ya, yaitu Muhammad SAW. Walaupun ya janjinya itu manis sekali, di mana ada seks bidadari, ada 70 bidadari bahkan lebih yang akan diberikan kepada laki-laki akan masuk surga, dan juga yang tidak sempat berpoligami di dunia dia akan berpoligami nantinya di surga gitu ya. Jadi dia tidak tertarik lagi dengan itu, akhirnya dia meninggalkan Islam, meninggalkan Allah SWT, meninggalkan Muhammad SAW dan memilih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan sekarang dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa sekali. Banyak jiwa yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena surganya Kristen tidak ada seks itu. Karena seks dan perintah beranak cucu itu hanya diperuntukkan dan itu hanya diberikan kepada manusia. Yaitu dimulai dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai kepada kita saat ini. Di surga manusia akan hidup seperti malaikat, tidak lagi punya hawa nafsu, dan mereka tentu saja tidak beranak cucu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh murtadin berikut ini. Menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Dan ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima apakah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam surga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini.
Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai, ya perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya soleh. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Itu adalah gambaran surga dari tetangga kita yang kita dengar daripada Ustadz, saudara. Nah, itu bukan kabar hoa yang kita sampaikan, yang kita beritakan, yang kita tampilkan. Tetapi itu adalah mereka sendiri yang ngomong. Malah ada yang berkata, malu saya ceritakan. Ya, dia sendiri untuk menceritakan saja malu, apalagi orang yang mendengar. Tetapi itulah Bapak Ibu versi mereka. Nah, tujuan apa kita tampilkan cuplikan itu? Agar pemuda-pemudi kita, saudara, tidak mudah terpedaya. Tidak mudah terpedaya dengan para guru palsu, pengajar palsu, dan para penyesat di akhir zaman. Di mana mereka mencari orang-orang Kristen, khususnya pemuda-pemudi Kristen, di pedalaman, di kantong-kantong Kristen, untuk dibawa ke agama mereka, Bapak Ibu. Ya, untuk dibawa ke agama mereka. Dengan berbagai cara mereka lakukan. Dengan berbagai upaya mereka lakukan. Maka Yesus sudah mengingatkan kita, hati-hati dengan rupa-rupa dunia. Dengan pengajar palsu, guru palsu, dan para penyesat. Tuhan tidak senang dengan para penyesat. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menyesatkan orang lain. Apalagi anak Tuhan yang disesatkan. Tetapi penyesat memang harus ada. Tetapi kata Alkitab, celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Jadi guru palsu Bapak Ibu ada di sekitar kita untuk mencari kita, mereka ajak sehingga kita menyangkal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Hamasyah. Dengan berbagai daya dan upaya mereka lakukan. Sehingga anak-anak Tuhan menyangkal iman percayanya Bapak Ibu. Nah ingat ya, lihat bagaimana iming-iming yang mereka berikan. Iming-iming yang mereka perdengarkan saudara. Ya, kita bersyukur, kita percaya apa kata firman Tuhan. Kita percaya apa kata Alkitab. Dan saya selalu katakan, jaga diri saudara, jaga motivasi saudara, jaga iman saudara. Jangan sampai saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus Hamasyah, kepada Yesus Kristus. Kita bukan berbicara mengenai di luar Yesus ya keselamatan, itu sudah jelas. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana gambaran surga yang diperdengarkan oleh beberapa ustadz tadi saudaraku. Nah jadi Bapak Ibu harus memastikan diri saudara berada di atas fondasi iman yang benar, berada di dalam firman Tuhan. Nah saudaraku, pertama apa yang dikatakan Alkitab mengenai surga. Di dalam Injil Yohanes 14 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita, di sana aku sediakan bagimu sekian bidadari, sekian ini, sekian itu, tidak. Yang Yesus katakan, saat ini aku lagi menyediakan tempat bagi kamu, supaya tempat itu harus penuh. Yang aku rindukan, di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Itu yang Yesus mau. Dia mau bersama dengan punyaannya saudara. Dia mau supaya dia bersama dengan kepunyaannya.
Dia bersama dengan kita. Maka kita diutus oleh Tuhan supaya kita pergi memberitakan Injil agar orang mendengar Injil, menerima Injil sehingga mereka tidak celaka. Sehingga orang di luar sana berada di dalam terangnya Tuhan. Sehingga orang di luar sana tidak masuk ke dalam jurang. Ini yang Tuhan mau. Maka Tuhan pakai kita. Tuhan suruh kita. Tuhan dorong kita untuk melakukan penginjilan. Sehingga tempat yang lagi dipersiapkan itu penuh, saudaraku. Jangan sampai saudara menyangkal dia. Justru kita disuruh pergi untuk memberitakan Injil. Jangan saudara yang sudah menerima Injil, saudara sudah mendengar Injil mulai dari bayi, sampai akhirnya saudara, entah remaja, dewasa, atau saudara sudah tua, meninggalkan dia, menyangkal iman percaya Anda kepada Yesus. Jangan sampai begitu, saudaraku. Ya, jangan sampai. Kecuali saudara ingin menikmati bidadari, ya itu terserah saudara. Karena Tuhan tidak memaksakan kita supaya kita berada di dalam firman. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksakan kita supaya kita berada di dalam Dia. Supaya kita berada di dalam firman, di dalam Tuhan, dalam Alkitab. Supaya kita percaya kepadanya. Tuhan tidak memberikan kepada kita satu hal yang harus kita imani. Tuhan hanya mengatakan begini, kamu beriman itu kamu yang untung, kamu tidak beriman, kamu yang rugi. Tuhan memberikan hak bebas kepada kita. Kita mau beriman, kita yang untung. Kita tidak beriman, kita yang rugi. Jadi, kita beriman, kita tidak beriman, itu semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Tuhan hanya mengatakan lewat firman-Nya. Firman mengatakan begini, kalau kita tidak melakukan begini, maka ada konsekuensi yang akan kita alami nantinya. Apakah kita masuk surga yang penuh dengan kekudusan, atau kita ingin masuk surga di mana di dalam surga itu tempat seperti yang diceritakan oleh para ustadz di awal video tadi. Nah, ini semuanya ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kalau saya percaya banget apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah memberikan iming-iming kepada kita. Tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada kita. Dia hanya mengatakan kamu begini, kalau kamu tidak begini maka kamu akan begono. Nah, jadi Yesus datang untuk mencari orang-orang yang hilang, untuk mencari orang yang berdosa. Jadi jangan sampai kita yang berdosa merasa diri kita orang benar, merasa diri kita orang yang tidak pernah berdosa. Jangan sampai begitu. Yesus rindu di mana Dia berada, kita pun berada bersama dengan Dia, Bapak Ibu. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habagen, hal yang dapat membuat kita masuk surga bukan karena kita berbuat baik selama hidup di dunia ini. Sebab sebaik apapun kita tidak akan mencapai standar Tuhan yang sempurna. Sekeras apapun kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, kita pasti akan berbuat dosa karena kita tidak berdaya di dalam perbudakan dosa. Dan dosa sekecil apapun dapat membawa kita ke dalam maut. Sehingga karena kelemahan itulah Elohim menyediakan suatu jalan bagi manusia untuk dapat kembali bersatu dengannya, yaitu melalui Yeshua HaMashiach. Jadi bukan kebaikan yang dapat membuat seseorang masuk surga, melainkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lagi-lagi Bapak Ibu, yang membuat kita tidak bisa masuk surga, yang pertama sekali karena dosa. Yang kedua, kita beranggapan dengan kebaikan, dengan amal yang kita lakukan masa dunia ini, kita bisa menyogok Tuhan. Seolah-olah Tuhan butuh amal kebaikan kita. Padahal kebaikan dan amal yang kita lakukan, pahala yang kita lakukan itu adalah buah daripada pertobatan kita. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita masuk surga itu karena iman percaya kita kepada Yesus. Kita tidak mampu, saudaraku, karena kita hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan berbuat dosa, saudara. Karena kita tidak berdaya di dalam perbudakan dosa. Tapi kita mampu untuk tidak melakukan dosa apabila kita berada di dalam firman Tuhan.
Nah, karena firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Setiap kita ingin melakukan dosa, apabila kita di dalam firman Tuhan, maka Roh Kudus selalu mengingatkan kita, selalu menginsafkan kita, selalu memberikan warning kepada kita. Ini dosa, jangan kamu lakukan. Tetapi bila kita tidak berada dalam firman Tuhan, maka sulit sekali bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan bila kita tidak tinggal dalam firman. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, menurut 1 Korintus 2 ayat 9, surga itu tidak dapat dibayangkan oleh logika manusia. Gambaran mengenai surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa seindah apapun imajinasi yang kita ciptakan mengenai surga, tetap saja tidak akan pernah mendekati gambaran surga yang sebenarnya.